Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di video sebelumnya lumayan rame ya, jadi saya mencoba membuat lagi video tentang Bapak Fitri Hadi. Kali ini saya membuka informasi dari website resmi dari Dana Syariah. Koneksi Anda tidak pribadi. Wah. Masih bisa. Silaturahmi dan menggali kolaborasi sinergis antara Dana Syariah dengan Bank Muamalat. Jadi ini mereka ya. Inilah Bapak Fitri Hadi. Kan tanggal 2023 6 Maret tanggal 6 Maret tahun 2023. Silaturahmi dan menggali kolaborasi sinergis antara Dana Syariah dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh dalam kurung kafah. Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan. Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan syariah, memiliki produk dan kualitas layanan yang unggul. Bank Muamalat senantiasa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Salah satunya adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan ekosistem yang turut pula mendukung inklusi keuangan, terutama inklusi keuangan syariah. Pada kesempatan yang insya Allah diberkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir Pak Irfan Yulian Nur selaku Chief Wholesale Banking Officer dari Bank Muamalat. Turut hadir juga Bapak Taufik Al-Jufri selaku CEO dan founder Dana Syariah bersama Pak Fitri Hadi selaku founder dan senior advisor. Dari Dana Syariah kah? Kirain Bapak Fitri dari OJK ya. Pak Januarto Alamsyah selaku Direktur Bisnis, Pak Hilmi selaku Direktur Operasional. Dana Syariah dan juga Bank Muamalat memiliki tujuan yang sama, yaitu Ayo Hijrah. Sejak launching kampanye Ayo Hijrah yang telah dilangsungkan pada 8 Oktober 2018 yang lalu, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk berhijrah, khususnya dalam hal layanan perbankan atau keuangan. Dana Syariah juga mengajak masyarakat untuk dapat beralih. Masih terekam kan ya?
dapat beralih menggunakan layanan-layanan keuangan syariah, dan tersedia solusi bagi masyarakat melalui dana syariah untuk memproduktifkan dana dan juga untuk pembiayaan properti. Dana syariah dan Bank Muamalat sepakat bahwa kerjasama antar dua perusahaan ini merupakan kerjasama yang sangat strategis dan perlu dijalankan ke depannya, baik berupa kerjasama channeling ataupun kerjasama strategis lainnya. Semoga kerjasama dan kolaborasi antara Dana Syariah dan Bank Muamalat dapat segera terrealisasi, sehingga pada gilirannya dapat turut berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah yang lebih luas lagi, serta semakin menegaskan bahwa fintech dengan perbankan dapat bersinergi dan menghadirkan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat luas. Saya sedikit penasaran dengan Bank Muamalat yang bekerja sama dengan Dana Syariah tadi. Apakah ada yang bermasalah dengan bank ini? Mungkin saya harus memakai keyword ini, Bank Muamalat. Wah, kasus yang menimpa Bank Muamalat Indonesia BMI belakangan ini didominasi oleh dugaan pembiayaan bermasalah, NPL/NPF tinggi, dan isu fraud terkait kredit koperasi senilai 700 miliar. Wow. Kepada PT HDC. Isu ini memicu pembatalan akuisisi oleh PTN sorotan DPR terhadap dana haji yang dikelola BPKH, serta kabar viral mengenai penggelapan dana nasabah senilai puluhan miliar di Kendari. Wow. Berikut adalah poin-poin yang terkait kasus Bank Muamalat, dugaan fraud dan kredit macet, batalnya akuisisi PTN, sorotan terhadap dana haji BPKH, kasus penggelapan dana nasabah Kendari, klarifikasi Bank Muamalat. Wow. Sepertinya ada isu terkait Bank Muamalat ini. Entahlah. Mungkin ada sesuatu di balik ini. Pastinya mereka menunjukkan yang baik-baiknya saja. Latar belakang video viral sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok orang mendatangi kantor Bank Muamalat untuk menuntut kejelasan terkait dugaan hilangnya dana miliaran rupiah. Wow. Nih, ternyata ada berita ini. Tapi nasabah justru diseret keluar bank. Wow. Ketegangan terjadi di kantor pusat Bank Muamalat Selasa 30 Desember 2025 saat sejumlah Baru saja ya, nasabah berarti. mendatangi gedung bank menuntut kejelasan atas dugaan hilangnya dana simpanan bernilai miliaran rupiah. Alih-alih mendapat penjelasan transparan, situasi justru memanas. Dalam rekaman yang beredar, Tabungan nasabah terlihat diperlakukan miliaran tidak rupiah simpatik. diduga raib. Bahkan Wow. seorang nasabah pria
Tapi nasabah justru diseret keluar bank. Memicu kecaman dan dinilai mengabaikan hak konsumen. Iya, Perwakilan nasabah menegaskan akan menempuh jalur hukum dan ketegangan melaporkan terjadi ke otoritas pengawas di keuangan. kantor pusat Bank Tidak ada Muamalat klarifikasi Selasa. dari pihak bank. Wah, Hingga kini, Bank Muamalat belum memberikan tahun pernyataan lalu, resmi Desember, terkait dugaan hilangnya tanggal dana 30, maupun insiden pengusiran nasabah. saat sejumlah nasabah mendatangi Siapa yang harus gedung bertanggung Bank jawab? Muamalat Tulis pendapat Bank Anda di Gedung kolom Bank menurut komentar. kejelasan atas dugaan hilangnya dana simpanan bernilai miliaran rupiah. Alih-alih mendapat penjelasan transparan, situasi justru memanas. Wow, haha, wow. Padahal ini bank berkolaborasi dengan DSI ya. Tapi bermasalah ternyata ya. Kok bisa ya? Semoga Allah membantu korban untuk menyelesaikan masalah ini.